Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah penginjilan lewat program dari GPDI Regional 1 USA. Dan puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita pada saat ini. Saya sekali lagi menyapa kita semua yang sudah hadir baik di Facebook online maupun yang sudah hadir di Zoom online. Tiba saatnya kita akan mulaikan ibadah kita pada saat ini. Kita menyatukan hati kita, iman kita, kepercayaan kita hanya kepada Yesus saja yang sudah menolong, memimpin, menyertai kita semua, memberikan kekuatan, kesehatan hingga sampai pada saat ini. Puji Tuhan, haleluya. Baik, kita akan mengawali dulu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah penginjilan saat ini ke dalam tangan-Mu, ke dalam kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah oleh penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, kepada hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada saat ini. Biarlah Tuhan yang akan mengurapi, bahkan menolong kami semua yang sudah hadir di Zoom online maupun yang ada di Facebook ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka ibadah kami pada saat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu.
dia sejenak. Haleluya. Pujian ini berkata, hatiku bersuka karena Tuhan. Aku tidak bersuka cita karena kekayaan. Aku tidak bersuka cita karena memiliki segala yang ada di dunia ini. Karena aku tahu bahwa semua yang ada di dunia ini suatu saat nanti akan lekan oleh panas dan lapuk oleh hujan, dan kesemuanya itu akan berakhir di liang kubur. Tetapi pujian ini berkata, Tuhan, hatiku bersuka karena Engkau menolong, karena Engkau memberikan kekuatan kepadaku dan memberikan sukacita hingga sampai saat ini. Haleluya, haleluya, Lord. Haleluya, haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Hati kami bersuka dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, haleluya, praise God, haleluya, haleluya. Segala hormat dan puji hanya bagi nama Tuhan. Glory bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita menyenangkan hati Tuhan dengan beberapa pujian yang kita akan nyanyikan. Haleluya. Katakan, kesenangan di hatiku yang tidak akan layu. Kesenangan di hatiku, ya, yang tidak akan layu. Kesenangan kami di sepanjang perjalanan, kesukaan yang merah yang Tuhan selalu berikan. Yesus Kristus, haleluya. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu. Amin. Kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan, kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku. Haleluya. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu. Kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan, kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku. Haleluya. Sekali lagi, kesenangan di hatiku yang tidak akan layu. Amin. Kesenangan dari Tuhan di sepanjang
Segala hormat dan puji hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan sekali lagi, ku siapkan. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan di jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Kami siap mendengarkan firman-Mu yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Nanti kesediaan Ibu Syul Purnamon akan berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami aminkan pujian ini ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Curahkan urapan kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami semua. Umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah siap di Zoom maupun di Facebook. Dan amat terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah yang hidup dan kuat dan berkuasa. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kita telah naik di hadapan Tuhan, menjadi persembahan kita yang berkenan kepada Tuhan. Kini tiba saatnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan saat ini akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Ketua Majelis Daerah East Coast USA, yaitu Bapak Pendeta Insinyur Polke Koyongian. Waktu dan tempat kami berikan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan dulu menyambut hambanya. Haleluya. Baik, silakan. Haleluya, haleluya. Salam bahagia kita semua. Damai yang melimpah dari sorga menjadi bahagian kita di tengah-tengah ibadah penginjilan, ibadah sukacita, ibadah kemelekatan dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur lagi kita boleh jumpa dalam firman Tuhan di ibadah penginjilan ini. Dan terima kasih kepada koordinator doa untuk ibadah penginjilan, hambanya Pastor Reinhard dan Joyce Lakawa, boleh memberi kesempatan untuk kita bersehidangan dengan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara sekalian, kita tahu arti kepuasan, satisfaction. Saudara, dan saya tahu bahwa saudara mempunyai ekspektasi untuk sebuah kepuasan, dan di dalam setiap bidang yang saudara tekuni, kerinduan saudara sekalian untuk mendapatkan kepuasan, hasil yang memuaskan. Ya, contoh masakan ya. Dan saudara sekalian, ketika saudara rasa itu enak, dan saudara sekalian walaupun mungkin hanya tempe dan saus, tetapi saudara dengan lahap, lapar, saudara makan, saudara akhirnya wow, sungguh puas, saudara sekalian ya. Dalam pekerjaan atau dalam pelayanan kita, maka bidang ini saudara sekalian atau sasaran ini untuk mendapatkan kepuasan ya. Saudara sekalian, dalam jemaat, pelayanan, gembala, penginjil, sekalian ya. Saudara sekalian merindukan ketika jemaat yang dilayani puas dengan pelayanan Anda. Saudara sekalian, tetapi saudara-saudara yang kasihan Tuhan, berapa banyak kita saudara sekalian yang mengalami saudara-saudara ketika
saudara-saudara menjalani itu tidak ada kepuasan, dan manusia memang sebenarnya tidak dapat memberikan kepuasan. Ya, hanya Yesus yang dapat memberikan kepuasan. Sebab itu tema khotbah pada malam hari ini, Jesus is my satisfaction. Satisfaction. Jesus adalah kepuasan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita membaca di dalam Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ya. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kisah ini firman Tuhan berkata bahwa inilah pertama tanda yang ajaib yang dibuat oleh Yesus. Bicara tentang perkawinan bagi siapapun pada umumnya tentunya telah dipersiapkan jauh hari. Ekspektasi dari pengantin pria dan wanita ini adalah tentunya sebuah perkawinan yang sukses, sebuah perkawinan yang bahagia, yang senang, perkawinan yang manis, sekalian ya. Di dalam perkawinan di Yahudi, di Israel, maka tidak seperti perkawinan sekarang ini. Ya, perkawinan sekarang ini ya 5 rupa, 10 rupa. Kalau di Manado mesti ada babi putar, ya, saudara sekalian. Kemudian di daftar sate, pokoknya paling rendah 10 macam, saudara sekalian ya. Dan kawinannya sekarang ini mahal, saudara sekalian, karena semua barang-barang naik mahal, saudara sekalian. Ikan bakar ya, sekarang di Manado top sekarang adalah babi bulu, kalian ya. Jadi dimasak dengan bulu, dibakar ya memang itu sudah lama terjadi di kampung-kampung. Tetapi di Manado sekalian ya, itu yang top sekarang ya, makan masakan Tino Rangsat ya, dengan masak bulu, saudara ya. Kami beberapa hari yang lalu, saudara sekalian, sempat mampir di sebuah disuruh singgah untuk makan. Setelah kami
sampai di tempat itu, sekalian, ternyata adalah pesta arisan. Arisan dari ibu-ibu ibu-ibu kaya, sekalian ya. Ibu-ibu, waduh, setelah lihat di meja makan hampir 20 macam sekalian. Dan makanannya begitu enak-enak, sampai podeng dan es buah, ada berapa es buah, es krim, wah, masakan bulu, goreng, panggang, saudara sekalian. Dan terakhir order sendiri adalah durian, sekalian ya. Dan wow, mereka mempersiapkannya tentunya dengan merindukan supaya yang akan menghadirinya itu merasakan kesenangan dan kenikmatan dan kepuasan. Ya, taruhlah di Manado sekalian, sudah selesai, mereka bilang, wah, kenapa sudah selesai? Tambah, atau sementara tambah ini, tambah itu. Padahal sudah full di piring. Tambah sini, tambah sana. Aduh, sudah lepas. Cepat sudah berhenti. Ya, saudara ya. Karena tuan pesta merindukan supaya orang yang datang itu puas. Ya, sekalian ya. Mereka menyajikannya dengan cara-cara yang elegan, saudara ya, yang luar biasa, saudara. Dan itulah sebuah pesta. Walaupun itu cuma, padahal itu pesta arisan saja. Arisan itu ngumpul-ngumpul. Belum kalau pesta perkawinan. Wow. Di Manado hampir semua kegiatan itu diakhiri dengan pesta makan. Ya, pesta makan sekalian. Ya, anak diserahkan, pesta sekalian ya. Ulang tahun, opa, oma, anak, cucu, cece, semua pesta sekalian. Semua itu makan sekalian ya. Jadi apalagi saudara ya? Ucapan syukur, sekalian, naik ke rumah baru, ucapan syukur, jabatan baru, ucapan syukur, naik kelas, ucapan syukur, lulus, ucapan syukur, graduation. Wah, di Manado itu memang semua Nah, saudara sekalian, kita melihat kisah ini. Nah, saudara sekalian, ekspektasi daripada pemimpin pesta, itu pesta akan berjalan dengan baik. Saudara-saudara ya, berjalan akan mendapatkan kepuasan semua ya, kepuasan dalam soal minuman anggur. Dan saudara sekalian, anggur yang mereka siapkan adalah kalau boleh anggur yang manis. Tetapi saudara sekalian, itulah manusia, saudara ya, persiapan ya yang datang. Nah, tentu ini orang-orang yang datang, orang-orang yang jago minum, saudara ya, yang sekalian kuat minum. Karena disampaikan bahwa pesta baru berlangsung, kalian ya, saudara, itu sudah kehabisan air anggur. Dan Yesus ada di situ. Kehabisan air anggur. Dan saudara, Maria tahu bahwa Yesus sang penyedia. Yesus yang sanggup memberikan kepuasan. Saudara sekalian ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ketika bukan Yesus yang pegang kendali, maka itulah yang terjadi. Persiapan secara manusia mungkin matang. Ya, persediaan yang telah disiapkan mungkin jauh-jauh hari sudah merasa besar, merasa bahwa sudah cukup, bahkan sudah berlebihan. Tetapi
itulah perencanaan manusia. Tetapi ketika semua dikendalikan oleh Yesus, maka saudara sekalian, yang terjadi adalah sebaliknya. Bapak Ibu saudara sekalian, siapa yang pegang kendali kehidupan kita? Ya, sekalian. Mungkin saudara-saudara, jika engkau seorang pemasak, engkau pemasak yang jitu, engkau pemasak yang hebat, kaliber. Tetapi saudara sekalian, ketika engkau mengandalkan kekuatanmu, mungkin untuk sementara ada yang puas, ada yang memuji engkau dikatakan hebat. Tetapi saudara sekalian, pada saat tertentu, engkau lepas kendali, engkau lepas itu sekalian kepintaranmu, maka semua bisa kacau balau. Di dalam ekonomimu, siapa yang pegang kendali? Ya, mungkin kepintaranmu, mungkin pendidikanmu, itu mungkin berhasil. Tetapi saudara sekalian, percayalah melalui pembacaan kita saat ini, ya, persiapanmu, kehebatanmu itu akan amburadul ketika bukan Yesus yang pegang kendali. Ya, di dalam perjalanan hidup kita, ya, kita mungkin merasa kita punya pengalaman di dalam mengendalikan bencana, mengendalikan bahaya-bahaya dalam rumah tangga kita, dalam perjalanan kita, pelayanan kita. Kita merasa bahwa experience kita yang sudah mumpuni, saudara sekalian, itu yang kita andalkan. Tetapi saudara sekalian, melalui pembacaan ini, semuanya bisa gagal di tengah jalan. Ya, ketika egomu yang pegang kendali di dalam hidupmu, ya, dalam rumah tangga, ketika egomu yang memegang kendali, mungkin sekalian engkau merasa bahwa dalam ego, kekayaanmu di situ ada harta yang dibawa dalam perkawinan, tapi pada saat tertentu itu bisa chaos dan gagal, sekalian, ya. Mungkin engkau berkata bahwa perkawinan kami didasari dan dua-dua mempunyai kedudukan di pekerjaan. Engkau merasa bahwa orang tua membekali dengan harta. Ya, baik kalian, ya. Tetapi hati-hati, jangan itu yang pegang kendali dalam hidupmu, ya. Kepanikan kadangkala itu tidak bisa dihindari. Itu yang akan mengkeoskan sekalian perjalanan-perjalanan kita yang hanya dikendalikan oleh kepintaran pengalaman kita. Tetapi mari lewat pembacaan ini, ketika engkau punya Yesus, dialah yang sanggup memberikan kepuasan dalam segala aspek hidup kita. Ya, kisah ini saudara sekalian sangat unik. Ada begitu banyak pelajaran dan kebanyakan dibawa dalam pernikahan karena ini mengandung pesta. Tetapi saudara sekalian, ya, ini bisa diambil juga dalam berjemaat, di dalam berumah tangga, berkeluarga, dalam pribadi pun, ya. Karena saudara sekalian, setiap kita ada acara-acara kerinduan yang kita ingin rindukan terjadi. Ada cita-cita yang kita ingin lakukan. Ada sekalian rancangan-rancangan yang kita idam-idamkan, saudara, ya. Nah, tapi saudara, mari melalui kisah ini menjadi pelajaran, libatkan Yesus di dalam aspek apapun yang kita lakukan, ya. Dialah sang kepuasan. Dan saudara sekalian yang kasihan Tuhan, terjadi saudara, Ibu Yesus tahu persis bahwa hanya Yesus yang dapat memberikan jawaban, ya. Dia tidak berkata kepada tuan pesta ketika dia mendengar berita kehabisan air anggur,
Ayo, masih ada supermarket di sebelah sana, 100 meter. Ayo pergi beli, masih ada toko yang buka di sana. Masih ada pabrik minuman di sana, ya. Atau dia berkata, ayo, bagaimana ini diusahakan, ayo diupayakan. Ada yang berkata, ayo kumpul uang, ya beli, pergi beli, ya. Saudara sekalian, tetapi Maria, ibu Yesus tahu persis, saudara sekalian, ada Yesus yang sanggup melakukan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari tidak ada menjadi ada. Amin, sekalian ya. Dari tidak biasa menjadi biasa, saudara sekalian. Yang tidak normal menjadi normal. Yang dari saudara sekalian, hal yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Itulah cara daripada Yesus memberikan kepuasan di dalam hidup kita. Dia yang paling ahli memuaskan kita. Dia paling jago memuaskan kita. Dia paling bos, paling sekalian yang sanggup memuaskan kita di masa-masa yang bagaimanapun, sekalian ya. Saudara-saudara, kita lihat di sini bahwa persiapan sudah matang, pesta sudah dimulai, undangan sudah ada. Tapi itulah manusia, sekalian ya, tiba-tiba ada hal ya. Kami baru mendoakan anak dari keluarga Sumoket yang tiba-tiba meninggal karena kecelakaan. Saudara sekalian ya. Tapi itulah terjadi sekalian. Tetapi untunglah ada Yesus sekalian. Yang mereka mengandalkan Yesus. Dan Yesuslah sumber penghiburan. Sekalian ya. Maria menyampaikan kepada Yesus. Namun Yesus berkata, ada apa? Hubungan apa dengan saya? Waktuku belum sampai. Saudara sekalian ya. Maria tahu, saudara sekalian, ini Yesus anaknya, saudara ya, secara fisik, saudara sekalian. Dia lahir dari Maria. Tetapi dia tahu bahwa yang dia lahirkan ini adalah ketika dia tahu mendengar nubuatan-nubuatan, mendengar suara kenabian bahwa inilah Yesus, juru selamat dunia. Kan? Jadi dia juga menjadi juru selamat di dalam setiap persoalan, kehabisan anggur. Anggur berbicara sesuatu yang hakiki dalam pesta, tapi anggur juga berbicara tentang firman Tuhan, anggur juga berbicara tentang kesukaan, sekalian ya, kebahagiaan, saudara-saudara. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, Yesus ahli di dalam kebahagiaan. Yesus ahli di dalam kemanisan. Yesus ahli di dalam kesempurnaan. Yesus ahli di dalam kepuasan. Ya, dialah pencapaian kita, saudara sekalian. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus, oke, saudara sekalian, Yesus pakai dengan cara Yesus, saudara sekalian, ya, membuat saudara anggur dari air. Hal-hal yang nonsen, tidak pernah terjadi pada waktu itu. Dan saudara, mereka mengisi tempayan, buyung itu dengan air sampai penuh, 6 tempayan, saudara sekalian. Dan Yesus berkata, cedoklah. Setelah dicedok, bagikanlah kepada peserta dalam pesta itu. Dan saudara sekalian, tuan pesta mencicip dan dia begitu kaget, saudara ya, bahwa anggur yang tadinya dari air dengan begitu hebat, ya, cara Tuhan
saudara sekalian, untuk memberi kepuasan. Dan pemimpin pesta berkata, wow, ini anggur dari mana ini? Ya, kok begitu manis, saudara sekalian, ya. Dipersiapkan dengan begitu cepat, dengan cara yang ajaib, saudara sekalian, ya. Sehingga kepuasan dari Yesus mengubah kepanikan menjadi sukacita, saudara sekalian, ya. Mengubah ketakutan jadi damai sejahtera. Kepuasan dari Yesus mengubah, saudara sekalian, yang sudah samar-samar menjadi sebuah kepastian, saudara, ya. Mengubah kekacauan, tentunya saudara sekalian, bahaya kekacauan menjadi tenang, damai. Mengubah, saudara sekalian, yang kurang manis menjadi manis. Haleluya. Ketika Yesus menjadi kepuasan, dialah yang ahli mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Dia mengubah kesakitan menjadi kesembuhan. Dia mengubah yang sekalian terkebelakang menjadi ke depan, terdepan. Yesus mengubah yang miskin menjadi kaya rohani. Yesus, sang kepuasan itu, mengubah ketakutan menjadi sebuah kepastian, confidence, ya, menjadi orang yang percaya diri. Yesus mengubah, saudara sekalian, akan tekanan, mengubah anxiety, ya, mengubah akan, saudara sekalian, stres menjadi damai sejahtera. Nyatanya di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa ayatnya yang ke-10, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Nah, ini. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Wow, sekalian, ya. Jadi cara Yesus, sekalian, menyediakan, dia adalah sang penyedia kepuasan itu. Yang dari awal manis sampai sekarang manis, bahkan sampai yang akan datang. Firman Tuhan berkata, Yesus tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah dalam penyediaan ketenangan, penyediaan damai sejahtera, penyediaan sukacita, penyediaan pengharapan, penyediaan kekuatan, penyediaan kemenangan, penyediaan kesembuhan, penyediaan kelimpahan. Yesus sang ahli menyediakan. Makanya dia disebut Allah Jehovah Jireh, yang mengadakan, yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak manis menjadi manis, yang tidak asli menjadi asli, yang tidak orisinil menjadi original. Ya, dia sang penyedia kepuasan dalam hidup kita. Puji Tuhan, ketika ini terjadi, dikatakan bahwa biasa orang menyediakan yang manis, kemudian yang kurang manis. Itulah dunia sekalian, ya. Memberikan selalu topeng dalam hidup, menawarkan kemunafikan, ya. Menyediakan sekalian ketidaknetralan, ya. Jadi itulah cara iblis juga membujuk banyak orang. Dibujuk dulu dengan yang manis-manis, yang cantik-cantik, yang indah-indah, tapi akhirnya menangis. Menangis, gigit jari, sekalian, sayang diri, akhirnya bunuh diri, ya. Itulah cara iblis sekalian, ya. Tetapi hey, ada Yesus. Ketika Yesus pegang kendali di dalam
cita-cita kita, di dalam planning kita, di dalam rencana kita, di dalam destiny kita, maka ada Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus berkata, aku Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, menjamin kepuasan karena Jesus is my satisfaction. Jesus adalah kepuasan kita. Tenggelamlah di dalam arena daripada kepuasan Yesus. Ya, masuklah di dalam areal di mana di sana hanya ada Yesus dan Yesus dan Yesus. Tuhan memberkati akan kita semua. Biarlah cara berpikir kita, cara bertindak kita, cita-cita kita, keputusan kita untuk mendapatkan kepuasan adalah memberikan Yesus mengendalikan hidup kita, mengendalikan pelayanan kita, mengendalikan pekerjaan kita, mengendalikan akan cita-cita kita, sehingga destiny dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua, dan kita mau berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya bahwa Engkaulah yang menjamin hidup kami. Sebab itu kami memberi Tuhan Yesus yang menjadi sang pemuas dalam hidup kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam pelayanan kami, di dalam pekerjaan kami. Biarlah setiap kami yang mendengar firman Tuhan ini menyerahkan kepada sang ahli di dalam kepuasan, sang ahli dalam kesempurnaan, sang ahli mengubah yang pahit menjadi manis, mengubah kekacauan menjadi ketenangan, mengubah kepahitan, mengubah akan Tuhan intimidasi menjadi damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kesembuhan yang terjadi, terima kasih untuk kekuatan yang terjadi, terima kasih untuk kemerdekaan yang terjadi bagi setiap pemirsa, bagi setiap pendengar, baik Zoom application maupun Facebook Live, Tuhan, dimanapun berada, terimalah Yesus sang kepuasan itu. Terimalah Yesus sang kemanisan itu. Terimalah Yesus sang kesempurnaan itu. Terimalah Yesus sang kemenangan yang memberikan kami kepastian bahwa ketika kami terima Yesus, Yesus di dalam kami, kami di dalam Yesus. Kemanunggalan dengan Yesus terjadi dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan, host Tuhan, Pastor Reinhard Lakawa dan istri yang melayani pelayanan ini Tuhan. Untuk Tuhan menjangkau jiwa-jiwa, memperkenalkan kepada setiap orang, ada Yesus, ada mujizat, ada Yesus, ada kekuatan, ada Yesus, ada keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi firman Allah yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya, yang kembali mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya kepuasan yang sejati itu hanya ada di dalam Yesus. Haleluya. Kata hanya berarti hanya di dalam Yesus. Bukan ada di dalam pangkat dan kedudukan. Bukan ada di dalam harta dan kekayaan.
bukan ada di dalam gelar S1, S2, S3, sampai SS selanjutnya, tetapi hanya di dalam Yesus Kristus. Oh, haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan atas firman-Nya, ya, so powerful, memberkati kita semua yang ada pada saat ini. Dan pengumuman saudara sekalian, kita kembali berjumpa lagi dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita, ya, dalam ibadah penginjilan, dan kita percaya bahwa kebersamaan kita saat ini memberikan kekuatan yang baru bagi kita, sehingga kita tetap semakin semangat untuk kita memprioritaskan Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu ini. Puji Tuhan. Terima kasih buat saudara yang sudah hadir di Facebook online juga. Tuhan memberkati, dan juga kepada kita semua yang sudah hadir di Zoom online. Untuk itu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Sekali lagi, thank you very much, Bapak Ketua, yang sudah menjadi narasumber kita pada saat ini. Dan puji Tuhan atas kehadiran dari beberapa saudara-saudara kita, ya, rekan-rekan hamba Tuhan. Di sini ada Pastor Tumpal Huta Barat yang pakai topi. Wah, itu mantap. Beliau pelayanan di Yogyakarta bersama GPDI Yogyakarta bersama dengan Bugam Linda. Haleluya. Puji Tuhan. Dan siapa lagi di sini yang baru? Sekiranya sekiranya tidak ada yang baru, ya. Ya, dari Indonesia khusus kami mengucapkan puji Tuhan atas waktu yang saudara sudah berikan untuk bersama-sama dalam ibadah penginjilan pada saat ini. God bless all of us. Akhirnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, dan untuk mengakhiri baik, ya, oke. Sekali lagi, hamba-hambanya di sini dari Chicago juga ada, ya. Ya, oh ya, sudah ganti nama, ya. Tuhan baik. Amin. Oke, dari New Jersey. Tapi mumpung ada nama. Ada nama. Oke, tak pikir siapa tadi. Kayaknya dapat tangka juga. Oke, signalnya. Dan for all jemaat Christ Center New Jersey yang sudah bersama-sama dengan kita semua yang ada pada saat ini. Mungkin, wah, dengan Bapak Komandan Purnawirawan Diwala, topinya saja ya Bapak, ya. Oke, mantap, Pak. Hormat. Mantap. Komandan Elang Pistol. Oh, God bless. Oke. Baik, puji Tuhan. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Baik, kami kembalikan kepada Bapak Ketua. Ya, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, Bapak Ketua. Ya, dan sekaligus nanti doa untuk mendoakan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Doa berdoa. Oh, mau menyanyi satu lagu dulu. Oh, enggak. Kita Mantap. bersyukur buat ibadah ini, ibadah yang berkati saya. Kita akan sebelum doa kita nyanyikan. Saya paling suka lagu ini, sekalian, pujian dan syukur. Amen. Karena hidup kita ini adalah penyembahan. Jadi sebab itu kita terus dibawa terarah kepada Yesus, ya. Hanya Yesus sekalian, ya. Ya, inilah lagu yang sangat memberkati kami sekalian. Pujian dan syukurku bawa padamu, dan rendah hati ku persembahkan.
Tuhan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersepakat bila Engkau tak besertaku. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bapa, terima kasih Tuhan. Yesus memuaskan kami. Yesus sang kepuasan di dalam perjalanan hidup kami, di dalam fellowship kami Tuhan. Yesus menjadi kepuasan dalam ibadah kami. Yesus menjadi kepuasan dalam komunitas rumah tangga, komunitas Tuhan sosial, komunitas Tuhan kelompok Tuhan, komunitas gerejani. Yesus jadi kepuasan kami. Yesus menjadi pencapaian kami. Di tengah-tengah marketplace umat-umat Tuhan, di tengah-tengah Tuhan pendidikan umat-umat Tuhan, sekolah anak-anak kami, sekolah elementary school, middle school, high school, maupun Tuhan pendidikan yang lebih tinggi di S1, S2, S3. Oh Tuhan, tetap Tuhan Yesus menjadi kepuasan. Di dalam baca buku Tuhan, kami temukan Yesus menjadi kepuasan kami. Di dalam Tuhan persoalan kami, Yesus menjadi keperluan kami. Yesus menjadi kesetiaan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap gereja-gereja, berkati setiap anggota-anggota keluarga, berkati pribadi-pribadi, umat-umat Tuhan, baik yang di Amerika maupun di seantero dunia ini, sebagaimana jangkauan dari Zoom dan Tuhan Facebook. Terimalah akan kebaikan. Terimalah Yesus menjadi sang kepuasan dalam hidupmu, mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, damai, sejahtera daripada Allah Bapa, cinta dan sayang daripada Tuhan Yesus, kekuatan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Praise the Lord. Amen. Salam kita. Amen. Amen.